umum. Jadi senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain Senang. Iya, Senang. bahkan ingin berusaha supaya nikmat orang lain itu hilang. Karena tidak suka, misalnya saya nggak suka melihat Mbak Rizka ini sukses, itu benci banget, kenapa sih masih dia gitu. Itu berarti sedang punya penyakit hasad dan harus segera diobati. Ada yang lebih bahaya lagi daripada itu, penyakit hasad. Nabi menyampaikan, iyyakumul hasad, jauhilah oleh kalian semua penyakit hasad. Kenapa? Fa'innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Karena penyakit hasad ini, benci, dengki, akan memakan habis semua kebaikan kita, amal ibadah kita, seperti layaknya api yang memakan habis kayu bakar. Jadi seberapa banyak amal ibadah kita, sedekah, mungkin haji, mungkin umroh, kalau penyakit hasad ini dipelihara sepanjang hidup, maka boleh jadi nanti ketika di akhirat kita termasuk orang-orang muflis. Secara agama tuh ada yang disebut dengan muflis. Muflis itu orang-orang yang bangkrut. Dia di dunianya percaya diri dong, saya sudah hajian mungkin berkali-kali, umroh tiap bulan, mungkin sedekah berjuta-juta gitu. Tapi ketika diputar videonya Gusti Allah nanti di akhirat, mana pahala umrah saya, mana pahala haji saya, mana pahala kebaikan saya yang lain, kok nggak ada ya Allah gitu. Maka nanti akan dijawab oleh Allah, semua habis gara-gara penyakit hasad kamu. Jadi bahkan saya pernah mendengar ceramahnya Habib Syekh ya. Jadi orang yang terbaik itu bukan hanya sholatnya banyak, puasanya rajin, tetapi adalah yang baik adalah mereka yang mengharamkan dirinya untuk tidak memiliki kebencian-kedengkian kepada orang lain. Ya, misalnya kita ketika tidak menyukai orang lain itu pastikan tidak menyukai perbuatannya, misalnya perbuatan jahatnya, perbuatan maksiatnya. Tetapi bukan berarti yang bertahun-tahun selama hidup kita membenci orang itu. Siapa tahu dia malah lebih mudah tobat daripada kita. Kemudian di akhir ujung hayatnya dia bertobat kepada Allah, lalu kesalahannya diampuni Allah, malah dia menjadi ahli surga. Nah, kita belum tentu. Kayak gitu. Jadi pastikan ya tidak memiliki penyakit hati apapun, terutama hasad itu tadi, karena akan memakan habis segala amal kebaikan kita. Tuh nggak ada artinya apa-apa kalau kita punya penyakit hasad. Jadi bahaya banget ya. Iya. Berarti penyakit hati itu menggerogoti pahala-pahala kita. Iya, benar Mas. Kayak semacam, pokoknya segala macam keburukan itu sebenarnya yang bahaya itu adalah keburukan diri sendiri, bukan keburukan orang lain. Tapi sebaliknya, manusiawinya kita suka malah lebih terganggu, lebih mengurusi keburukan orang lain. Malah kita sulit kayaknya melihat keburukan diri sendiri meskipun segede gimana gitu. Justru kesalahan orang lain yang hanya satu tetes biasanya lebih kita bisa lihat dengan jelas dibanding kesalahan diri sendiri. Sebenarnya yang bahaya kan dosa kita sendiri, karena kita tidak akan pernah mempertanggungjawabkan dosa orang lain. Kita hanya sebatas, kalaupun kita diberikan jalan, cara, media oleh Gusti Allah tuh hanya mengajak, mengingatkan, ngasih tahu, nggak ada paksaan. Jadi karena itu tadi, karena kita hanya mengajak, mengingatkan, maka Allah memberikan kebijaksanaan yang luar biasa. Oh, kamu tuh cuma mengingatkan, jangan terlalu khawatir dengan keburukan orang lain, karena kamu tidak akan pernah dimintai pertanggungjawabkan tentang keburukan atau dosa-dosa orang lain. Jadi kita ini bertanggung jawab dengan dosa-dosa kita masing-masing. In ahsantum li anfusikum, apabila kamu baik sama siapapun tuh, ya kebaikannya buat kamu juga gitu. Apabila wa in asatum falaha, dan apabila kamu jahat, buruk sama orang lain, sebenarnya kamu sedang menanam keburukan untuk diri sendiri. Yang hari ini misalnya membuat orang lain menangis, atau hari ini membuat orang lain susah, maka jangan heran suatu hari, one day, kesulitan, kesusahan, air mata itu akan datang kepada kita melalui orang yang berbeda. Ngeri itu kan? Ngeri ya. Bener-bener ya kalau penyakit hati itu ya. Ngeri banget sebenarnya. Kita kadang suka santai, awas lu gitu. Sebenarnya yang awas tuh kita nih. Ketika kita sedang awas lu, kayak satu jari nunjuk orang nih, awas lu. Sebenarnya 10 jari sedang menunjuk kita. Kita sedang misalnya
ingin berusaha berbuat buruk sama orang satu kali, ini sebenarnya keburukan sedang ngantri buat kita kalau kita tidak segera bertobat. Iya, mungkin kita menggibah orang 1 kali, mungkin kita 10 kali digibah orang lain Iya. ya. Bertubi-tubi malah. Nanti malah berdoanya jahat ya sama Allah ya. Kenapa ya Allah ini terjadi gitu ya. Kadang suka bertanya kenapa ya Allah gitu. Kenapa ya bang nggak sadar diri dulu Nggak ya? sadar diri dulu. Kadang kayak bahaya gibah aja kan mas. Siapapun yang hari ini digibah, joliners yang merasa sering digibah, ayo ucapkan alhamdulillah. Oh. Karena sebenarnya kita sedang ditransfer pahala. Iya. Mungkin hari ini kita belum haji, belum umroh, sedekah juga paling bisa 10.000 seminggu misalnya. Iya. Tapi tiba-tiba kita dapat pahala hajian, umroh, Iya. sedekah Bisa juga dari mana? Gara-gara orang yang menggibah kita tuh ibadahnya banyak, Banyak. tetapi ditransfer ke kita. Didonasi ya. Didonasi ya. Kayak ada kisahnya Imam Syafi'i ini mas, menarik ya. Silakan Bu. Imam Syafi'i itu kan tentu saja beliau seorang imam, punya majelis dong, Iya. gitu, punya jamaah. Nah, di antara jamaah sekian banyak tuh kan pasti semuanya tuh ketika selesai taklim mereka bersalaman, cium tangan Imam Syafi'i, kemudian begitu sangat menghormati Imam Syafi'i karena merasa ya Imam Syafi'i ini tuan gurunya gitu. Nah, suatu hari ada salah seorang gurunya mengadu kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, ada salah satu muridmu yang di depanmu cium tanganmu, memuja-mujimu, tapi di belakangmu tuh dia memaki, menghina, merendahkan. Kemudian dengan santai Imam Syafi'i mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, artinya saya ini di depan dia tuh ada wibawa dong, makanya dia nggak berani menggibah saya di depan. Iya, benar juga. Jadi kalau hari ini ada orang yang digibah, diomongin di belakang, kita percaya bahwa kita sedang berada di depan, makanya diomongin di belakang. Di belakang ya. Terus juga pahalanya tertransfer ke kita Iya. ya Bu Ustazah lah. Iya. Dianya makan bangkai kita. Betul mas. Emang enak makan bangkai? Nggak enak lah. Iya betul mas, bahayanya gibah. Karena memang gibah tuh haram kecuali niat kita islah gitu. Misalnya kayak kita diancam orang nih, baru kita boleh bergibah, misalnya ke Pak RT atau ke polisi sekalipun, kita kan harus menceritakan keburukan orang itu. Pak, saya nih diancam orang, saya mau dicelakai orang. Ini kita sedang bergibah, tapi gibah yang boleh. Untuk apa? Untuk adanya islah, ada perbaikan, ada penjagaan diri. Nah itu baru boleh. Kalau gibah dengan kategori mengangkat keburukan orang lain, apalagi tujuan mempermalukan orang lain, dorongan hawa nafsu kita sendiri, ingin puas dan lain-lain, itu mutlak haram. Nah, ya, seperti itu ya. Kurangin ya, mancing-mancing gibah ya. Tapi entah kenapa kalau gibah ini update banget gitu ya. Update terus tiap hari Bu Dan ya. disukai semua orang. Dan disukai sama orang kayak gitu. Dan terus kita setelah ini bakalan balik lagi ya. Mungkin buat kamu yang bertanya boleh di Instagram di Aculin Radio FM Atau di WhatsApp 082351983882. Ustazah silakan. Ya, makasih.